Bambu. Tanaman ini tentunya terasa tidak asing bagi kita, karena tanaman bambu banyak dijumpai di kawasan Asia yang beriklim tropis seperti Indonesia. Bambu dikenal dengan banyak nama lain seperti buluh, aur, dan eru. Namun, karena seringnya kita melihat pohon bambu, perasaan kita biasa saja bila melihat pohon ini. Tetapi bila kita telah mengenal kehebatan pohon yang satu ini, maka sudut pandang kita terhadap pohon ini akan berubah. Sayangnya tanaman ini masih kurang mendapat perhatian, padahal tanaman bambu sendiri memiliki sejarah erat dengan bangsa kita. Dahulu kala ujung bambu diruncingkan menjadi senjata yang dikenal dengan bambu runcing, yang digunakan untuk melawan para penjajah. Bahkan alat musik tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari bambu seperti angklung telah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Untungnya di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, masih terdapat tempat pembudidayaan dan kawasan konservasi tanaman bambu yang bernama Yayasan Bambu Indonesia. Setidaknya ada 41 jenis bambu yang dibudidayakan di sini. Bukan hanya dibudidayakan, nantinya bambu yang ada di sini diolah menjadi kerajinan tangan yang bernilai. Untuk sehari-hari, yayasan ini diurus oleh Abah Jandika yang telah 50 tahun lebih mengabdikan hidupnya untuk tanaman bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Jatnika Nanggamiharja. Hari-hari keahlian atau kebiasaan dalam kehidupan saya tidak terlepas yang utamanya dari bambu, pengrajin bambu atau petani bambu. Ada juga kegiatan yang lain, yaitu mengajarkan mengenai senam hijai Indonesia yang basicnya dari ilmu penca. Ada juga kegiatan lain, yaitu mengajarkan mengenai ilmu tentang terapi mijit khusus tradisional Indonesia. Sehubungan dengan saya sebagai pengurus harian di Yayasan Bambu Indonesia ini, pengurus hari-harinya adalah dari mulai mengurus tanaman sebagai penghijauan di bantaran Kali Ciliwung ini. Yang kedua kegiatannya adalah pembuatan bibit bambu, yang alhamdulillah bibit bambu ini juga sudah dikirimkan hampir ke seluruh Indonesia. Karena secara kebetulan saya salah seorang penerima Kalpataru dari Penyelamat Lingkungan, dan Kalpatarunya itu khusus mengenai bambu dari Bapak Presiden Jokowi. Dan kegiatan lain di sini juga di samping menanam juga membuat bibit, juga bagaimana caranya menebang bambu yang betul, bagaimana caranya mengawet bambu yang betul, bagaimana caranya pemanfaatan bambu yang betul. Inilah kegiatan-kegiatan di Yayasan Bambu Indonesia. Maka berkembanglah dari Yayasan Bambu Indonesia ada Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, dan berkembang juga di sini ada Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu Indonesia, yang kebetulan yang dua ini selanjutnya juga saya sebagai pimpinan daripada Yayasan Pesantren dan Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia. Senam hijaiyah berakar pada tradisi pencaksilat Cimande yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak abad ke-15. Gerakan senam dan olah pernafasan yang dipadukan dengan melafalkan huruf hijaiyah ditujukan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat kerajinan anyaman bahkan konstruksi dari bambu bukanlah perkara mudah. Karena itu diajarkanlah mengenai senam hijaiyah ini untuk salah satu keahlian konstruksi bangunan bambu. Yang kedua, dulu ada disebut sampai sekarang senam narumba, senam napas rumpun bambu. Inilah yang jadi senam hijaiyah. Karena ternyata di hutan bambu ini ya, ada huruf-huruf hijaiyah, 30 huruf hijaiyah. Contohnya begini, kalau daun bambu ketemu dengan bambu, daunnya saja itu ngerisik, bunyinya gini, sin kecil. Tapi kalau satu rumputnya ketebak angin, maka bunyinya besar, shin besar. Tapi kalau batangnya ketemu dengan batangnya, bunyinya ro, 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 itu ro. Tapi kalau suatu batang ranting daunnya tidak ada ketiup angin, bunyinya angin.
bersuit itu kayak ain. Model ain. Kalau bambu kena panas dia meledak, ba, huruf ba. Jadi semua huruf-huruf itu maka disebut napas rumpun bambu, senam narumba dulunya. Tapi supaya mudahnya akhirnya dibuat menjadi senam hijaiyah Indonesia. Tentunya kita sadar, kegiatan eksploitasi memberikan dampak yang cukup jelas bagi lingkungan. Namun, hanya segelintir orang yang mengambil tindakan. Bagian orang mengatakan aneh, kok bambu dipelihara, kok bambu dibudidayakan. Inilah Yayasan Bambu Indonesia ya, didirikan adalah untuk melindungi tanaman bambu itu sendiri sebetulnya sebagai penghijauan dan konservasi. Kenapa itu? Nah, karena apa? Makin ke sini tanaman bambu makin langka. Yang membutuhkan banyak, tapi yang nanam tidak ada, yang nebang tiap hari. Nah, karena ini dikhawatirkan pada satu tempo bambu itu tambah lama, tambah punah. Karena sampai saat ini belum ada inisiatif dari semua pihak manapun juga yang berinisiatif untuk membuat perkebunan bambu. Padahal bambu itu manfaatnya luar biasa. Sampai alat anyam-anyaman saja yang terbuat dari bambu khas Jawa Barat ada 1511 anyam-anyaman yang terbuat dari bambu. Misalnya hihid, asupan, boboko, tolok, gurade, pengki, bubu, kosong dan lain sebagainya. 1500. Belum alat musik yang dibuat dari bambu, angkung, calung, kaliding, celempung, lonteng, lodang dan lain sebagainya. Bisa sampai membuat rumah dari bambu, bahkan rumah di tengah lautan itu bagang yang dibuat itu kalau di Sulawesi bagang, alat menangkap ikan yang penuh bangunan terbuat dari bambu namanya bagang. Sampai rumah di tengah lautan bisa dari bambu. Tapi yang begitu banyak manfaatnya, bahkan ya para ulama pernah berkumpul, para ahli ilmu berkumpul, tanaman apa yang paling banyak manfaatnya di dunia ini? Terpilihlah bukan kelapa tapi bambu. Terpilihlah bambu. Nah, tapi begitu banyak manfaatnya, yang nanamnya kagak ada. Tambah lama, tambah mengkhawatirkan. Nah, itulah alasan saya kenapa kita harus dirikan Yayasan Bambu Indonesia. Setelah itu menjadi yayasan, ditambah lagi ada Yayasan Bambu pengrajin bambunya, tambah lagi ada pesantrennya untuk mendidik santri-santri yang dididik mengenai masalah bambu. Memang saat ini masih belum banyak perkebunan bambu. Biasanya para pemilik lahan hanya menanam bambu di pinggir lahan untuk kebutuhan per orang. Karena bambu masih dianggap tumbuhan liar dan merugikan. Pertumbuhan bambu yang menjulang tinggi dikhawatirkan akan menghalangi sinar matahari untuk tanaman lain. Padahal jika dikelola dengan benar, bambu dapat dikatakan sebagai tanaman masa depan. Bambu sendiri telah digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Walaupun sekarang era digital, nyatanya kertas masih ikut berperan dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekali lagi bambu ini dianggap tanaman liar yang kurang manfaatnya. Padahal begitu banyak manfaat. Bahkan mitosnya jangan nanam bambu banyak kuntilanak. Jangan menanam bambu banyak ular. Padahal manfaatnya luar biasa. Ya, manfaat bambu. Jadi ini salah, pendapatnya mesti dirubah. Salah. Seharusnya ada perkebunan bambu. Kalau kita mau bikin industri, mesti ada perkebunan bambu. Dan ada yang hebat, bambu sehubungan dengan lingkungan alam. Bambu sehubungan dengan lingkungan alam. Ini luar biasa. Bambu itu sebagai penghasil oksigen terbesar dari pohon-pohon yang lain. Satu batang bambu yang diameter hanya 8 cm menghasilkan oksigen sampai 1,2 kg. Satu batang bambu untuk bernapas 2 orang. Tuh. Kalau kita nanam satu batang bambu setelah 5 tahun menjadi satu rumpun isinya 500 batang. Satu rumpun itu berarti 500 kali 2 orang bernapas. Untuk 1000 orang bernapas. Satu batang. Untuk 1000 orang bernapas. Bayangkan. Napas manusia itu kalau dihitung sehari semalam itu dikalikan 5 juta ya. Kebutuhan oksigennya kali 2 orang 10 juta kalikan 1000. Susah ngitungnya juga. Padahal hanya satu batang bambu. Efek udaranya luar biasa. Kalau sekarang oksigen 1 juta aja lah sehari semalam. Biaya kita nih, hutang kita kepada alam, hutang kita kepada Allah Ta'ala
1 juta lah. Kalau 1 batang 2 juta kalikan 1000 orang. Ya, jadi satu rumpunnya 1 juta orang berapa sekali 1 miliar satu hari hanya nanam 1 rumpun. Sodako siapa zaman sekarang yang tiap hari sodakonya 1 miliar kalau dia nanam 1? Bagaimana kalau dia nanam 1000 rumpun? Ngitungnya udah susah. 1 rumpun tuh hanya biaya 50.000 sampai tumbuh selama 5 tahun. Itu luar biasa efek lingkungannya. Jadi penghasil oksigen terbaik. Kedua, menyimpan air. Begitu hujan turun, 90% air itu disimpan sama bambu. Pohon yang lain hanya 40%. Ini 90% bambu nyimpan. Jadi bambu mampu meredam panasnya hawa bumi. Panasnya gunung berapi karena menyimpan air. Di samping menyimpan air, bambu juga menjernihkan air. Jadi di sini dulu waktu pertama digali karena pinggir kali 5 meter keluar air, tapi berkarat. Tapi setelah 5 tahun bambunya tumbuh, sedimennya hanya 0,3. Aku aja 0,7. 0,3 bayangkan. Bisa diminum langsung setelah di sekitarnya bambu. Itu artinya bambu mampu menjernihkan air. Dan bambu mampu menahan longsor. Tebing-tebing, tapi jangan bambu betung yang ditanamnya. Bambu rambat, bambu maragadani, bambu cemani, haur kuning, tanam tuh tebing-tebing, insya Allah tidak akan terbakar. Karena dia punya 2 akar. Ada akar rempang yang mengeluarkan rebung, ada akar serabut yang memegang tanah. Jadi efeknya, pengaruhnya terhadap lingkungan dan penghijauan dan mampu mengisap oksidan. Ini bambu. Jadi efek terhadap lingkungan yang luar biasa. Nah, tapi sekali lagi dan mudah ditanamnya, nggak susah nanam bambu itu. Coba sekali ditanam tidak usah ada pemeliharaan karena hebatnya bambu begitu. Daunnya sendiri yang menjadi pupuk. Kalau mengawet daunnya sendiri yang alat pengawetnya. Coba. Bahkan kalau haur kuning dipotong sementara ditancapkan di tanah jadi. Itu disebut tanaman bambu pelopor, haur kuning, haur hijau. Disebut bambu ampel. Maka kan ada Sunan Ampel. Sunan Ampel diambil dari nama bambu. Di Bandung kan ada yang disebut Cicalengka. Calengka itu nama bambu. Di Bogor kan ada disebut Ciawi. Awi itu nama bambu. Di Bogor kan ada Cigombong itu nama bambu. Sekarang tinggal nama. Di Cicalengka udah kagak ada bambu. Ya, di Cigombong udah susah bambu. Tinggal ada Ciawi Tali itu di Sukabumi nggak ada bambunya, tinggal nama. Padahal mudah ditanamnya, tinggal kemauan. Jadi begini, Indonesia ini surganya bambu, luar biasa. Spesies bambu terbanyak di dunia adalah Indonesia. Saya tidak paham, maaf, ribu-ribu maaf ya. Ada yang mengatakan bahwa pertama ini pernah ketemu di sini waktu mau nanam pertama nih, ya. Dari mana-mana sepakat bambu di dunia ada 300 spesiesnya, sepakat tuh semuanya. Tapi berubah kemudian menjadi 1250. Dari situ saya mulai bertanya, kenapa jadi 250? Dulu hanya 300 dan Indonesia punya 150. Artinya separuhnya dunia Indonesia punya bambu. Tapi jadi berubah. Katanya menurut penelitian berubah lagi ada 1250. Tapi Indonesia punya 150. Berubah lagi tapi kan jadi 6.000 di dunia. Indonesia cuma punya 6. Atau makin bingung saya. Tapi yang saya sentuh, yang saya lihat, yang saya pengalaman keliling dunia tentang bambu, memang yang saya tahu adalah 300. Ada yang mirip-mirip, nggak bisa mirip-mirip. Tapi yang Indonesia punya 150. Tuh. Yang asli Indonesia ada 90. Itu yang betul. Nah, apa buktinya Indonesia ini sebagai pemilik bambu yang pertama? Dalam bahasa Inggrisnya bambu is bambu. Tidak take dalam bahasa Jepang, tidak dalam bahasa Cina, tidak dalam bahasa Sunda, awi tidak dalam bahasa Jawa, pring tidak dalam bahasa Bali, tapi dalam bahasa Indonesia namanya bambu. Bahasa Inggrisnya bambu, bambu. Dalam bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Latin, bambu is bambu. Nyebutnya bambusa. Tuh, apusa bambu. Jadi itu menggambarkan bahwa bambu berasal dari Indonesia. Yang kedua, Indonesia ini disebut negara serumpun Melayu.
Kalau serumpun udah pasti bambu. Kalau sebatang Melayu itu batang kelapa, ya, atau bahan pohon duren. Tapi kalau serumpun udah bisa dipastikan itu bambu. Jadi dari zaman dahulunya, zaman kerajaan-kerajaan disebut negara serumpun, Melayu serumpun itu adalah bambu. Tuh. Yang ketiga, ya, menurut para ahli bahwa bambu itu tumbuh subur di dataran yang paling banyak gunung berapinya. Karena salah satu peredam gunung berapi itu adalah bambu. Dan kalau gunung berapi memuntahkan laharnya, menyuburkan bambu. Dan kalau gunung berapi meledak, 2 minggu kemudian yang tumbuh bambu, bukan pohon yang lain. Jadi itu saling membutuhkan bambu dengan gunung berapi. Di mana yang paling banyak gunung berapinya di dunia? Ya Indonesia. Tuh, ya. Jadi udah bisa. Nah terus tumbuhnya di dataran yang banyak di wilayah Khatulistiwa. Di mana? Ya Indonesia. Ayo. Dan itu juga profesor-profesor dari luar memastikan yang serumpun bambu di Indonesia. Di seluruh dunia itu yang memiliki bambu hanya 15 negara. Tapi terbanyak tanamannya adalah Indonesia. Cina boleh disebut ini negara industri bambu, tapi tumbuhnya satu-satu. 5 meter persegi tumbuh cuma 5 batang. Kalau di kita 5 meter persegi 500 batang. Ya, sekarang di Jepang negara kualitas bambu, mengolah kualitas bambu dan berseni. Tapi Indonesia itu negara tanaman bambu dan Indonesia negara budaya bambu. Dari sejak zaman Kerajaan Salaka Negara sudah membudidayakan bambu. Sampai zaman Pajajaran, sampai terakhir Kesultanan Banten, sampai balik lagi tuh Batu Gilang tempat dinobatkan Raja dari Sunda, balik lagi ke sana bambu. Jadi budayanya budaya bambu. Budaya bambu tuh di Cina hebat industri. Apa ada calung, apa ada suling, apa ada angklung, apa ada karinding, apa jegong, enggak. 1058 suku di Indonesia seluruhnya mengolah bambunya berbeda. Itu kekayaan bangsa Indonesia. Karena itu surganya dunia. Karena ini masa depannya Indonesia. Karena ini apa? Ada yang bertanya dari Jepang, dari China. Ya, kalau Indonesia bangkit industri bambu ini luar biasa. Cina sudah mampu membuat serat pakaian yang terbuat dari bambu, serat pakaian. Tapi kita tidak bangga karena tidak diproduksi di kita. Cina takut Indonesia bangkit karena di Cina dan Jepang mah itu tumbuhnya satu-satu, di kita mah berumpun. Pasti akan lebih banyak kalau ada industrinya. Nah, dan ini pesan yang sangat berulang-ulang saya sampaikan. Kalau mau membuat industri bambu, syaratnya satu, mesti ada perkebunan bambu. Jangan coba-coba membuat industri bambu tapi tidak punya perkebunan bambu. Nah, syarat satu, boleh mau beralih ke industri, tapi syaratnya kita harus ada perkebunan bambu. Nah, jadi sekali lagi bahwa di Indonesia ini surganya bambu, tapi sayang, seribu sayang, bukan kata-kata saya nih. Kata-kata Pak Sarwono Kusuma Atmaja, dia mengatakan begitu banyak bambu Indonesia, tapi pemainnya hanya sedikit. Yang paham tentang bambu hanya sedikit. Tentu belum pernah ada sekolahannya, belum pernah ada arsitektur khusus tentang bambu, belum ada universitasnya, belum ada museumnya tentang karya-karya bambu, belum ada museumnya tentang tanaman bambu, belum ada kebun rayanya mengenai bambu, belum ada perkebunannya mengenai bambu, belum ada kampung terpadu mengenai budaya bambu. Bayangkan ya, belum ada. Kalau memang bangsa Indonesia ini dimerdekakan oleh bambu runcing, jasanya besar, kerakyatan, menggambarkan rakyat di bawah ya, maka di Indonesia ini sebaik-baiknya Indonesia harus punya istana kepresidenan yang terbuat dari bambu, istana menteri yang terbuat dari bambu, harusnya begitu. Kalau memang bangsa Indonesia hebat. Nah tapi sampai saat ini masih dalam teka-teki. Saya ini terus terang pengalaman pribadi. Tahun 95 saya ini pameran di Jeddah. Dikagumi di Saudi Arabia. Melihat sepotong bambu aja dia bilang ini tongkatnya Nabi Musa. Dikagumi. Bisa ceritalah tentang bambu di Indonesia. Ya, ceritalah tentang budaya bambu di Indonesia. Begitu mereka selesai pameran berkunjung, saya bingung. Di mana ya kebun bambunya yang ada satu tempat? Nggak ada. Nah ini menjadi yayasanmu. Di mana ya perkebunan yang ada? Di mana yang ngariung nih semua budaya Aceh tentang
rumah bambu bagaimana, budaya Sunda, bambu bagaimana, budaya Sumatera Barat, Minang bagaimana, budaya Papua kan ada Honai bagaimana, budaya NTT NTB mana nggak ada yang menjadi satu kayak taman mininya. Pusat informasi bambu dunianya belum ada. Oh, jadi itu hanya hiasan belaka lah. Yang mudah-mudahan itu sebagai cita-cita, mudah-mudahan ini sebagai obsesi kita ke depan. Mudah-mudahan anak muda bisa bangkit karena kita dimerdekakan oleh bambu, dan mudah-mudahan kemudian bangsa Indonesia mampu disejahterakan oleh bambu, oleh tanaman bambu, baik karena industrinya, maupun karena olahraga yang berhubungan dengan bambu, maupun karena alat musiknya yang berhubungan dengan bambu, maupun kuliner yang berhubungan dengan bambu, maupun fashion yang berhubungan dengan bambu, maupun mebelnya dengan bambu, maupun sampai rumahnya arsitektur yang dari bambu.